Tanah yang subur, campuran dari kompos homemade yang waktu itu dipanen. Tapi ya udah, Mami juga harus semangat ya. Dan ketan bakar itu bisa banget langsung ditanamin tanaman. Guys, aku panen seledri lagi karena tadi aku WA sama guru ngaji anak Momi. Aku tawarin, Bu, mau nggak seledri? Biasanya bapaknya Bu Neng, namanya Bu Neng. Halo Bu Neng, moga-moga nonton video ini. Bapaknya Bu Neng perlu untuk obat apa sih, aku lupa ya, darah tinggi atau apa gitu loh. Dan itu kalau di jus kan harus perlu banyak, jadi aku panen lagi. Ini katanya udah mau lewat sini katanya. Tuh, Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali seledrinya guys. Ini kita panenin yang gede-gede banget. Jadi aku nggak jadi nge-freezerin ya guys, karena kalau memang ada yang lagi butuh banget, apalagi untuk obat, pasti aku akan mentingin. Seledri itu mahal sih. Jadi kalau ada yang butuh, aku seneng banget. Aduh, alhamdulillah tuh banyak ya guys. Oke, kita ke bawah sekarang. Tuh guys, segini guys, Masya Allah. Wah, seledrinya luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 11 Desember 2022, ini daun jinten yang kapan itu kita angin-anginkan aja. Sekarang udah kayak gini. Ada kali ya sebulan lebih. Tuh lihat ya. Tuh udah kering banget. Nah kalau udah kering banget, tapi ada dong daun yang masih agak hijau guys. Padahal udah lama banget ini masih hijau dia. Tapi yang lain sih kayaknya udah kering ya. Oke, kita kalau udah kayak gini di blender ya sampai jadi bubuk. Wangi banget ini. Tangan yang ngeremet-ngeremet dia juga jadi wangi banget. Nah ini daun jinten keringnya udah dimasukin ke blender, siap di blender. Oke, seperti ini teman-teman daun jinten. Aduh, kelihatan gak nih? Daun jinten yang udah jadi bubuk ya. Nanti kita tinggal tuang ke kotak bumbu, udah deh bisa dijadiin bumbu untuk stek ayam. 14 Desember 2022, ini bibit kalenero yang nanti mau diantar ke Sawangan, ke Mama Hakim. Nah, Mama Hakim tuh juga mau borong semua seledri ini. Tuh lihat ih, ini Akong katanya mau bantu maketin. Tuh coba Akong pegangin ini yang 5 liter, berat banget ya. Tuh gak berat ya, itu semuanya. 3. Semuanya mau diborong sama Mama Hakim. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang pot yang gede 5 liter tuh ada 4. Itu 2 yang 3 liter. Yang besarnya lagi satu mana? Yang besar enggak, cuman ini aja. Sama yang itu. Kira-kira bisa nggak Akong pakai motor? Bisa ya? Nah, nanti kita akalin guys, biar bisa dikirim pakai Gojek beserta media tanamnya. Soalnya kalau seledri aku nggak berani nyongkel karena belum pernah gitu. Jadi lebih baik dikirim sama pot-potnya. Tapi kita lagi mikirin mau dikirimnya pakai apa. Tuh anak-anak hijaunya Mam Hakim ini udah berjejer rapi. Tuh Masya Allah, ini subur sekali. Aduh, seneng banget ya ngeliat seledri itu guys. Aku tuh ya sebenarnya sayang teman-teman, tapi aku lepas mereka ini ke Mam Hakim karena Momi juga mau ke Bandung dulu ya. Desember itu mau ke Bandung, jadi takut nggak ada yang nyiram. Jadinya aku kasih aja semua. Nanti pas pulang dari Bandung aku mau nanam lagi gitu teman-teman ya. Alhamdulillah, makasih Mam Hakim. Semoga ini bermanfaat tanamannya dan tumbuh subur di Mam Hakim. Amin ya robbal alamin. Akhirnya kami memutuskan untuk mengirim seledrinya pakai mobilnya aku supaya lebih aman aja.
Oke, Momi sudah ada di atas lagi teman-teman. Tuh lihat, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini dia daun bawang dari warung. Ini bekas makan ditancep. Alhamdulillah nih, subur. Akhirnya aku punya daun bawang ya guys. Nah ini dia daun bawangnya, Masya Allah. Udah banyak aja ya, padahal cuman satu batang gitu ya. Jadi banyak ternyata. Alhamdulillah ini cukup, ya lumayan gendut lah. Pokoknya kalau di dataran rendah ini nggak bisa ngarepin gendut-gendut banget sih ya. Jadi segini aja udah bersyukur, yang penting subur. Dan ini ya ternyata memang harus pakai campuran sekam mentah ya teman-teman. Tanah, sekam mentah, pupuk kandang kambing yang bulat-bulat aku biasanya pakai ya, atau kompos homemade. Itu campurannya 1:1:1. Tapi kalau musim kemarau itu sekamnya jangan sekam bakar, tapi sekam mentah. Supaya apa? Ini musim hujan guys, dan daun bawang nggak suka banget namanya terlalu lembab medianya ya. Sama juga sama seledri sama kale, dia nggak suka media yang terlalu lembab. Jadi campurannya ini sekam mentah, jangan sekam bakar kalau bisa ya. Tapi kenapa Momi antara sekam bakar sama sekam mentah? Sekam bakar itu apa sifatnya, dia menyerap air, dia menyimpan banyak air ya. Jadi kalau kalian misalnya nanam tapi mau ditinggal pergi-pergi mudik, nah itu mungkin bisa ya pakai sekam bakar ya, karena dia akan menyimpan banyak air, jadi nggak perlu disiram tiap hari gitu. Tapi kalau kalian ada di sini terus nanamnya yang nggak suka media terlalu lembabnya, pakainya sekam mentah. Sekam mentah itu nggak menyimpan air sifatnya, dia hanya loss aja gitu dilalui air ya. Nih ini adalah sawi Hongkong. Momi alhamdulillah subur sawi Hongkongnya ya guys. Aku tuh lagi nanam banyak sawi Hongkong, itu tuh iseng aja, benih Daily Farm yang udah lama banget aku taruh di apa ya, benihnya itu udah kebuka gitu dan udah lama banget ya. Dan ini alhamdulillah subur, ini di planter bag 15 liter. Kita jalan-jalan lagi, nah ini dia tuh subur guys. Ini semuanya sawi Hongkong ya, sawi manis Hongkong. Coba kita cobain ya, ini beneran manis apa? Ini tuh iseng di apa pot yang gede banget ini, yang biasa untuk nanam labu madu. Aku iseng-iseng aja tancep-tancepin, pindahin ke sini. Sebelumnya kan di pot alang tuh. Alhamdulillah ini subur banget ya sawi manis Hongkongnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ih seneng deh ya ngeliat yang subur-subur gini guys. Tuh yang ini yang masih kecil-kecil nih guys. Teman-teman inget kan di pot gede ini 1,5 bulan yang lalu pernah dikasih limbah kulit udang dan kepala ikan. Ternyata buat subur juga ya guys. Tuh ini juga sawi Hongkong lagi. Jadi aku tuh ngasal karena terlalu banyak sawi Hongkongnya. Jadi aku ngasal aja di mana pot kosong aku tancepin dah. Dan sebagiannya memang mati karena dimakan sama binatang tanah. Karena ini kan kotor dengan mulsa ya, pasti banyak binatang tanahnya. Tapi ya sebagiannya lagi hidup guys ya. Daun jeruk, Masya Allah subur banget daun jeruk Momi guys di atas ini. Masya Allah, daun jeruknya bener-bener sehat ya, tidak ada ulat sama sekali. Tapi ada yang makanin sih sedikit ya. Alhamdulillah. Mama mertuaku kalau masak pasti pakai daun jeruk banyak. Aduh, masakan Padang guys enak banget masakan mama mertua aku. Jadi aku excited banget pindah ke Bandung sekarang ini, nggak galau lagi karena bakal ngebayangin setiap hari makan enak dari masakan mama mertua. Dan juga dekat juga sama papahnya Momi, papah tercinta Momi ya, di Cimahi. Kalau papahnya Momi aku bisa kapanpun berkunjung gitu kan, dekat sama mama mertua, dekat sama papanya Momi, alhamdulillah. Dan adik-adik ipar yang mencintai Momi gitu. Jadi aku bahagia banget guys, walaupun udah ditinggal sama dedinya anak-anak. Aku berusaha nemuin kebahagiaan di hidupku juga, anak-anakku juga buat aku bahagia banget. Thank you children. Tapi aku juga sedih nih ninggalin beberapa bibit yang masih kecil-kecil. Semoga ya Allah, semoga Allah ngerawatnya. Tuh masih tuh banyak ya. Ini yang kecil-kecil ini ya. Ini juga kale semua masih kecil-kecil. Semoga aja aku pulang dia masih hidup. Oh iya, ini ada satu yang mau ditinggal juga nih, beligo ini ya. Beligo guys, ini tumbuh lagi, ada buahnya lagi. Ini kok gelap sekali sih. Tuh alhamdulillah ya, udah kayak semangka aja dia berbulu nih, bulu. Ini Momi teman-teman punya bangkai lagi kulit udang tuh ya, bau banget tuh. Ada di tempat
sampah aku temuin ini mama habis masak. Nah aku mau taruh bangkai kulit udangnya di sebelah sini teman-teman. Nanti aku mau gali dulu ya, ini ditanemin ada kemangi liar tumbuh. Nah ini ya, aku mau tanamin di situ tuh, tanahnya kosong, jadi bisa nanti kalau pulang dari Bandung, insya Allah semoga udah terurai si udangnya, terus jadi aku bisa nanam mungkin labu madu atau apa ya, kita tanam nanti di situ ya. Aduh, Momi tuh terpesona tepatnya ya, sawi manis Hongkong ini. Aduh, aku tadi ngelihat dari jauh loh guys, kok gemes gitu ya. Tuh sawi manis Hongkong tuh ternyata masya Allah. Cobalah aku cicipin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Sama bunganya loh aku makan, masya Allah, dimakan mentah aja enak guys, masya Allah ya. Sawi manis Hongkong tuh benihnya padahal udah 2 tahunan ada kali, tapi masih sprout ya, merek Daily Farm. Silahkan kunjungin Tokopedia atau Shopee Momi, ada di deskripsi di bawah. Lewat WA juga bisa ya, mesen benihnya, masya Allah, alhamdulillah. Cantiknya sawi manis Hongkong. Sawi manis Hongkong semuanya, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Gemes. Ledrinya juga gemes banget, yang sebelah sini di pot yang lebar tapi pendek. Oh masya Allah, gemes banget. Ini juga di pot yang kecil tapi lebar, itu cakep banget untuk nanam seledri guys. Duh masya Allah, alhamdulillah. Oke deh, kalau udah ada limbah udang, limbah ikan, itu tuh kayak seakan-akan memanggil lalat-lalat dari seluruh penjuru muka bumi datang ke sini gitu ya guys. Tuh lihat lalatnya banyak. Oke, kita tutup aja, ini udah kesiram tanah, jadi udah nggak kelihatan lagi limbah-limbah udangnya. Nah ini banyak sekali, aku taruh sini, kita tutup ya. Nah ini nih tanah bekas menanam tuh biasanya udah tuh kayak pasir, jadi udah kayak nggak punya organiknya lagi, nggak punya bahan organik lagi tuh, kurang subur ini. Kayak kita suburkan dengan cara, ada yang keluar lagi limbah udangnya. Nah udah, lalat pergi sana, udah pestanya sudah usai, sudah Momi tutup kembali ya. Dan insya Allah nanti Momi pulang dari Bandung, ini udah siap ditanemin ya, akan kaya lagi akan materi organik karena banyak sekali tadi limbah kulit udang sama ikan, isi perut ikan. Nanti aku bisa nanam banyak lagi ya. Terus karena aku gemes, jadi aku mau panen sawi manis Hongkongnya untuk kita salad ya. Biasanya kan kale. Nah ini kita kali ini saladnya ada sawi manis Hongkong. Kita cobain karena dimakan begitu aja enak ya, apalagi di salad ya. Ini bisa banget untuk makan mie ya, udah pastilah ya. Rasa akan mengikuti mecin. Dahannya ya kayak pakcoy ya guys, cuman ini lebih gede gitu guys. Oke, kita teruskan memanennya.